Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihi nikah wa nahahum 'anis sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi tayyibin wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Qurratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu solihan wa auladuhu abraron wa khulata'uhu solihina wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Ada 4 konsep kebahagiaan atau keberuntungan seseorang menurut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mempunyai istri yang solihah. Yang kedua, mempunyai anak yang solihah. Yang ketiga, lingkungannya semuanya orang-orang soleh. Dan yang keempat adalah rezekinya dari negaranya sendiri. 4 konsep ini sangat bagus, insya Allah jika dilaksanakan akan menjadi sukses kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Oleh karena itu, bagi para remaja sebelum menikah, hendaknya mempersiapkan terlebih dahulu. Tidak hanya fisik, tidak hanya ekonomi, tapi ilmu atau bekal ketika nanti menuju kepada sebuah pernikahan. Karena banyak mereka-mereka yang telah menikah, ada yang merasa menyesal, ada yang merasa terkejut, bahkan ada yang merasa ingin kembali seperti sebelum menikah. Kenapa demikian? Karena mereka yang menikah belum siap mental, belum siap secara akal, belum siap ilmunya, namun nafsunya yang besar sehingga memberontak ingin menikah. Jadi bagi adik-adik yang belum menikah, hendaknya berpikir terlebih dahulu. Jangan mengedepankan nafsu. Karena menikah itu adalah menuju hidup yang nyata, menuju hidup yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Ketika kita hidup sendiri sebelum menikah, ujian tidak begitu banyak, tanggungan tidak begitu banyak. Tapi begitu menikah, ada banyak tanggungan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebelum kami menerangkan tentang 4 keberuntungan tadi, sebelum itu kami menerangkan bagaimana cara memilih istri atau suami. Memang jodoh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut hadis Nabi, pilihlah seseorang itu dalam 3 hal. Yang pertama kecantikan. Yang kedua keturunan atau nasab. Yang ketiga harta. Dan yang keempat adalah agama.
Jika ada empat-empatnya ini pada diri seseorang, maka janganlah ditunda. Jika salah satunya tiga ini tidak ada, maka pilihlah agamanya. Kenapa kok memilih agama? Karena hidup menikah itu seperti mengarungi sebuah perahu. Yang suatu saat akan ada badai. Yang suatu saat akan ada gelombang. Dan kalau sudah terjadi badai dan gelombang, akan oleng yang namanya perahu. Dan di situ diperlukan seseorang atau pasangan hidup yang kuat mentalnya. Kalau orang tersebut kuat agamanya, kuat imannya, maka perahu itu tidak mudah karam. Maka perahu itu akan tercipta menuju ke tujuan. Maka keluarga itu akan tercipta jannati, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ketika sudah sama-sama saling mencintai atau ada dasar agama dalam suatu pernikahan, maka mudah di dalam mengarahkan bahtera rumah tangga. Seandainya ketika sudah menikah terjadi sesuatu hal yang di luar keinginan kita, karena jodoh itu mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurut dohir kita sudah cukup di dalam memilih pasangan hidup. Sudah berilmu, sudah berakhlakul karimah, namun di dalam suatu perjalanan ternyata ada badai yang salah satu pasangan itu tidak kuat. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, ketika ujian itu datang, kalau orang itu sudah siap dalam agamanya, dia tahu bahwa semua itu adalah menuju atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaik tingkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha adil. Jika kita mempunyai pasangan atau suami yang baik, suami yang tanggung jawab, suami yang romantis, maka otomatis istri ini akan bahagia. Dan rumah tangga itu akan menjadi bahagia. Namun sekali lagi, di dalam rumah tangga itu jika ada kebahagiaan, tidak ada penderitaan, maka pahalanya lebih sedikit. Namun apabila di dalam rumah tangga itu ada banyak ketidaknyamanan, ada banyak ujian, baik dari segi suami, dari segi materi, dari segi anak. Jika diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi pahala besar. Contohnya begini. Jika mempunyai suami yang baik, tanggung jawab, atau mempunyai istri yang solihah, maka pahalanya 100. Tapi jika mempunyai suami yang garang, yang keras, tidak romantis, atau mempunyai istri yang cerewet, yang suka marah-marah, tidak bertanggung jawab, tetapi pasangannya sabar, maka pahalanya 1000. Kalau sebelum menikah sudah paham itu, saya kira tidak mudah untuk apabila ada badai di dalam rumah tangga, tidak mudah oleng. Tidak mudah untuk menjadi orang yang putus asa. Nah, ketika seseorang itu sudah mempunyai pasangan yang solih atau solihah, maka rumah tangga itu akan menjadi bahagia. Banyak anak-anak sekarang itu kalau ditanya, ingin pahala 1000 atau pahala 100, dia lebih memilih 100. Karena tidak kuat di dalam menghadapi ujian.
Serahkan saja kepada Allah. Yang belum menikah serahkan saja kepada Allah, siapapun jodohnya. Tapi bagi yang belum menikah, saya anjurkan agar supaya membuat proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik seorang gadis atau seorang jejaka berdoa kepada Allah, membuat proposal, kemudian minta tolong kepada ibunya agar supaya didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila anaknya berdoa kepada Allah dan orang tuanya berdoa kepada Allah, terutama ibunya, insya Allah makbulnya lebih cepat. Karena doa ibu itu melebihi dari doanya 70 wali. Kita berdoa kepada Allah, baik anak maupun orang tua, sama-sama berdoa. Memilih pasangan hidup yang tepat. Tentunya boleh sebanyak mungkin berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah kami jodoh yang cantik, yang hatinya baik, yang akhlaknya baik, dari keluarga yang baik-baik, yang kaya. Boleh meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Demikian juga orang tuanya. Kalau hanya orang tua, katanya Allah, kok mau mengabulkan wong anaknya tidak mau. Kalau anaknya berdoa getol kepada Allah, mau mengabulkan gimana wong orang tuanya masih belum mau. Nah, ketika anak dan orang tua saling berdoa kepada Allah, maka Allah mengatakan, oh ternyata anak dan orang tua sama-sama mau. Kita taruh proposal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, proposal yang mana yang dicawang oleh Allah, serentetan doa kita yang dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka proposal atau doa sebanyak-banyaknya minta kepada Allah. Minta yang tampan, minta yang cantik, minta yang solihah, yang hatinya baik, yang berakhlakul karimah, yang loman dan sebagainya. Pokok yang baik-baik, minta kepada Allah. Nanti Allah yang berhak mencawang. Oh ini baik, yang ini saja, yang ini tidak diterima. Wallahu alam, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat, itu ikhtiar kita agar mendapat pasangan yang baik. Insya Allah ketika kita, anak kita dan orang tua kita mendoakan kepada Allah, maka hasilnya baik. Misalkan proposal itu 100 permintaan, dikabulkan oleh Allah 80%, alhamdulillah. 50% alhamdulillah. Bahkan 30% dikabulkan Allah, alhamdulillah. Karena kita sudah berikhtiar. Ketika sudah berikhtiar dan telah menikah, ternyata doa yang kita sampaikan tuh jauh dikabulkan oleh Allah. Seperti keterangan yang telah saya terangkan tadi, maka pahalamu mendapat 1000 jika pasanganmu tidak sesuai dengan harapan. Tetapi jika doamu sesuai proposal dan harapan, maka pahalamu 100. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga, apabila di situ banyak kesedihan dan air mata, maka pahala di situ banyak yang diraih. Tetapi di dalam rumah tangga itu, apabila banyak tertawanya, ada banyak kebahagiaannya, maka pahalanya 100. Ya semua itu, jika sama-sama sabar, sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Keterangan tadi kuncinya satu adalah menerima ketetapan Allah. Meskipun kita berusaha berikhtiar karena itu anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu harus berikhtiar. Namun sebatas ikhtiar yang harus kita lakukan tetap menerima ketetapan Allah. Karena tujuan hidup kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di sini istri yang solihah. Kembali yang hadis pertama tadi saya menerangkan bahwa ada 4 keberuntungan hidup di dunia ini. Yang pertama istri yang solihah.
Ya, kami di sini tidak menerangkan ciri-ciri istri yang solihah. Nanti karena terlalu panjang. Yang jelas istri solihah itu tidak akan mengecewakan Allah, Rasul, dan suaminya. Itu pasti. Itu pasti. Itu ciri-ciri istri yang solihah. Betapa bahagianya seorang suami jika mendapat istri yang solihah. Karena kewajibannya terbantu. Karena di dalam hidupnya baik mendidik anak, baik ngeladeni bojo, melayani suami, itu semua tidak, maksud saya suami tidak banyak memberi nasihat karena istrinya sudah solihah, sudah tahu tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing. Mudah-mudahan bagi yang belum menikah mendapat istri yang solihah. Dan bagi seorang gadis yang belum menikah semoga mendapat suami yang soleh. Bagaimanapun setiap individu manusia menginginkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Yang kedua, kunci keberuntungan adalah mempunyai anak yang soleh dan solihah. Bagaimana tidak soleh jika suaminya soleh, jika istrinya solihah? Tentu dia mendidik anak dengan apa yang sesuai pengetahuannya. Sehingga anak ini tumbuh sebagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya soleh, istrinya solihah, maka anaknya tentunya akan tumbuh menjadi anak yang soleh-solihah. Meskipun melalui proses pendidikan. Pendidikan yang sangat panjang. Ya, mulai dari kecil sampai dewasanya. Saya yakin dan percaya kalau istrinya solihah, maka mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh-solihah. Dan ciri yang ketiga atau keberuntungan yang nomor 3 adalah lingkungan yang soleh. Jika di dalam rumah tangga mempunyai anak yang soleh-solihah, kemudian lingkungannya, saudara, keluarganya, tetangganya, dan lingkungannya dipilihkan orang-orang yang soleh, maka anak tadi terbantu. Maka kita ini terbantu. Contoh, misalkan ada suatu masalah. Jika mempunyai keluarga yang baik, mempunyai lingkungan yang baik, tentu keluarga dan lingkungan itu memberi nasihat yang baik. Memberi masukan yang baik-baik dan tidak memanas-manasi. Sehingga ujian seberat apapun, dia itu mampu mengelolanya karena mendapat dukungan dari lingkungan yang baik. Jadi sangat penting lingkungan. Banyak anaknya orang yang soleh menjadi tidak soleh karena lingkungannya buruk. Jadi penting sekali lingkungan ini. Bahkan lingkungan ini berpengaruh melebihi dari pendidikan. Bahkan lingkungan ini berpengaruh melebihi dari pendidikan keluarga. Jadi penting lingkungan ini. Sangat-sangat berpengaruh. Karena seperti yang diterangkan di Ta'limul Muta'alim, bahwa teman itu sangat cepat sekali meniru apa yang dilakukan temannya. Sehingga jika kamu ingin mengetahui seseorang, maka janganlah melihat, janganlah bertanya kepada orangnya, tapi cukup lihatlah temannya. Itu yang diterangkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi sangat pengaruh teman ini. Jadi lek koncone ijo, dia melok ijo. Misalkan ingin menyelidiki seseorang. Tidak perlu bertanya, hei kamu sholat gak? Kamu ngaji gak? Gak perlu. Marah tersinggung dia. Tapi cukup lihatlah temannya. Nah, itu. Jadi saking pengaruhnya lingkungan sampai di situ. Oleh karena itu, bagi orang tua yang punya anak, yang sudah besar, pilihlah lingkungan yang baik. Karena lingkungan ini sangat-sangat menentukan sekali. Menular perlakuan temannya itu sangat cepat. Jadi penting lingkungan yang baik. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladi.
rezekinya dari negaranya sendiri, atau rezekinya dari desanya sendiri, kotanya sendiri. Sehingga apa? Jika suami bekerja di luar rumah, setiap hari pulang ada kebahagiaan. Daripada kadang ada orang yang bekerja itu misalkan di luar kota seminggu sekali pulang, ada yang 1 bulan sekali pulang, bahkan ada satu tahun sekali pulang. Maka menurut hadis ini, setiap hari pulang, rezekinya ada di negaranya sendiri. Rezekinya ada di daerahnya sendiri. Sehingga setiap hari kumpul dengan keluarga. Nah itu. Nah ini kunci sukses kebahagiaan ada 4. 1, istri yang solihah. 2, anak yang soleh-solehah. Yang 3, lingkungan yang soleh. Dan yang 4, rezeki yang ada di negaranya. Sebetulnya konsep ini sangat mudah dan simpel. Namun banyak orang yang menyalahartikan atau tidak tahu cara hidup bahagia. Kenapa mereka tidak tahu cara hidup bahagia? Karena memang dia tidak mengenal agama. Padahal Nabi sudah menerangkan ada kunci. Sukses kebahagiaan dan keberuntungan itu ada 4. Kenapa mereka tidak tahu? Kenapa mereka membuat atau mencari kebahagiaan sesuai nafsunya? Sesuai keinginannya, karena mereka tidak tahu mengenal agama. Bagi orang yang mengenal agama, maka dia akan tertata hidupnya. Karena ilmu itu ibarat lampu di malam hari. Orang yang punya ilmu, hidupnya tertata, hidupnya tenang. Sekali lagi, ilmu di atas segala-galanya. Ilmu di atas segala-galanya. Carilah ilmu hingga maut memisahkan. Jangan berhenti mencari ilmu meskipun sudah menikah, meskipun sudah punya anak, meskipun sudah tua, terus mencari ilmu sehingga maut memisahkan, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mempunyai ilmu, maka ilmu yang akan menjagamu. Begitu katanya Sayyidina Ali, bahwa orang yang mempunyai ilmu akan dijaga ilmu. Tapi orang yang mempunyai harta akan menjaga harta. Lebih baik dijaga ilmu daripada menjaganya. Demikian, bila mana ada keterangan yang kurang lengkap, kurang sempurna, atau salah di dalam mengeluarkan keterangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.